Pada bab ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Dalam kehidupan sehari-hari, transformasi di geometri itu sebenarnya tidak asing lagi. Kita gunakan contohnya sewaktu kita bercermin. Nah, cermin, benda yang dicerminkan dengan bayangannya itu merupakan konsep dari transformasi geometri. Lalu bisa juga kita jumpai dalam motif-motif kain ya, misalnya motif batik. Nah, kita lihat bahwa ada gambar yang seolah-olah itu digeser, ditranslasikan, atau diputar, atau dicerminkan. Nah, misalnya di arsitektur bangunan juga, itu ada misalnya motif-motif keramiknya, motif-motif dari dindingnya, itu juga bisa berupa transformasi geometri. Masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari bentuk-bentuk transformasi geometri yang digunakan. Sebagai kompetensi dasar, itu kita sampai kepada kompetensi 3.5, yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian, kompetensi keterampilannya 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Transformasi geometri yang akan kita bahas adalah yang pertama translasi, yaitu pergeseran, kemudian refleksi, pencerminan, dilatasi, perbesaran atau pengecilan, dan rotasi, yaitu perputaran. Nah, kita akan membahas pertama-tama tentang translasi. Translasi adalah transformasi di mana semua titik pada bangun datar dipetakan secara garis lurus dalam arah yang sama dan jarak yang sama yang tidak menyebabkan perubahan bentuk geometri. Jadi, suatu translasi itu bisa juga disebut sebagai transformasi isometri karena tidak merubah bentuk dan ukuran bangun yang ditranslasi. Jadi, kalau misalnya suatu segitiga ditranslasikan, maka arah dari setiap titik yang ada di segitiga itu harus sama dan jaraknya juga harus sama. Dan segitiga itu tidak berubah bentuk. Jadi segitiga yang ditranslasikan hasilnya nanti bayangannya tetap segitiga dan ukurannya tetap sama. Maka bangun datar yang ditranslasi dengan bayangannya itu merupakan bangun yang kongruent. Nah, di gambar kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya ada segitiga ABC ini. Ditranslasikan sejauh ini, ada translasi ini yang menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. A ditranslasikan ke A aksen. Maka B ditranslasikan ke B aksen harus sama arahnya dengan A ke A aksen dan jaraknya juga harus sama dengan A aksen. Demikian juga dengan C ke C aksen. Lalu segitiga ABC dengan bayangannya A aksen B aksen itu kongruent dan ini tidak berubah bentuk dan ukurannya tetap sama ini. Nah, maka translasi itu tidak mengubah bentuk dan tidak mengubah ukuran. Selanjutnya, komponen dari translasi. Kita lihat dari gambar ini, seandainya ada titik P, ditranslasikan menghasilkan P aksen oleh pergeseran dari 4 ke kanan dan 5 ke atas. Ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi P aksen, jadi P ke P aksen, itu kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom 4, 5 atau matriks kolom ya, 4, 5. Jadi maksudnya ke kanan 4, ke atas 5. Nah, ini disebut sebagai
vektor translasi atau vektor kolom. Nah, vektor translasi atau HK itu maksudnya adalah H mewakili pergeseran horizontal, K mewakili pergeseran vertikal. Jadi H itu kanan dan kiri, K itu atas dan bawah. K pergeseran arah ke kanan dan ke atas itu bertanda positif, ke kiri dan ke bawah itu bertanda negatif. Nah, contoh, kita masuk ke contoh seperti ini. Nah, tentukan bayangan dari titik A 52, koordinatnya 52 oleh translasi T min 34 atau komponen translasinya min 34. Kemudian tentukan bayangan dari titik B min 23 oleh translasi T 5 min 6. Maka menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan proses aljabar. Kita tulis seperti ini kalau kita menggunakan proses aljabar. A52, koordinat 52, ditranslasikan, kita buat tanda panah seperti ini. T-34, ini komponen translasinya. Maka A aksen itu diselesaikan atau dihasilkan dengan menjumlahkan. Jadi 5 ditambah min 3, lalu 2 ditambah 4. Hasilnya A aksennya adalah 2,6. Secara geometri juga bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi tadi A itu 52 koordinatnya ke sini. Lalu ditranslasikan min 34 komponennya, berarti ke kiri 3, ke atas 4. Maka ini A aksen. Koordinatnya adalah 2,6. Ini ya. Lalu soal B. Nah, B dengan koordinat min 2, 3 oleh translasi 5 min 6, maka B aksennya adalah min 2 tambah 5 dan 3 tambah min 6 ini. Jadi B min 2, 3 translasi 5 min 6, B aksennya adalah koordinatnya 3, min 3. Nah, secara geometris seperti ini. Tadi B koordinatnya min 2, 3, kita letakkan di sini dalam koordinat kartesian. Kemudian 5 ke kanan. Bergerak 5 ke kanan dan 6 ke bawah. Ini ya. Maka B aksennya ini. Sehingga koordinatnya adalah 3, min 3. Seperti ini. Nah, ini kalau secara geometri dan secara aljabar. Selanjutnya, translasi yang diwakili oleh notasi pemetaan dan persamaan matriks. Jadi kita bisa tuliskan dalam notasi pemetaan atau dalam persamaan matriks. Nah, ini secara umum kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau ada titik P, koordinatnya X, Y, kemudian ditranslasikan sejauh HK, berarti H ke kanan, K ke atas, kita bisa tuliskan P aksennya itu seperti ini. X tambah H dan Y tambah K. Jadi, koordinat titik pemetaan hasil translasinya kita bisa tulis seperti ini. Jadi, P aksen itu koordinatnya X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah X tambah H, ini. Kemudian, Y aksennya adalah Y tambah K. Kita bisa tuliskan seperti ini. Maka bentuk X aksen sama dengan X tambah H dan Y aksen Y tambah K adalah bentuk persamaan aljabar yang mewakili translasi dengan H satuan searah sumbu X atau horizontal ya, dan K satuan searah sumbu Y atau vertikal. Nah, kita ambil contoh. Nah, ini contoh suatu segitiga, di mana titik-titiknya adalah, atau titik-titik sudutnya adalah P, Q, dan R dengan koordinat min 37, 32, dan min 6, min 2. Lalu, segitiga PQR ini ditranslasikan menjadi segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen dengan translasi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, kita akan menentukan koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, secara geometri kita bisa bikin tabel gini ya, secara aljabar. Nanti geometri kita gambar.
Nah, translasinya, komponennya itu adalah kita tulis 4 min 3. Karena tadi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita tulis seperti ini. Lalu koordinat titik P, min 3, 7. Berarti P aksennya itu adalah min 3 tambah 4. Ya, ini. Lalu 7 tambah min 3, 4. Berarti P aksennya 1,4. Nah, ini kalau secara aljabar. Lalu Q-nya 3,2, berarti Q aksennya tinggal menambahkan 3 tambah 4, 2 tambah min 3. Jadi 7, min 1. Demikian juga dengan R, min 6 tambah 4, min 2 tambah min 3. Hasilnya adalah min 2, min 5. Nah, secara geometri kita tulis seperti ini. Tadi P adalah min 37, kita letakkan min 3,7. Lalu translasinya komponennya 4 min 3. Berarti 4 ini ke kanan, ke bawah 3. Ini P aksennya adalah koordinatnya 1,4, sama dengan ini. Q juga demikian, 32. Berarti dia ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Ke bawah 3, 1, 2, 3. Maka ini Q aksen, koordinatnya 7, min 1. Ini ya. Kemudian R, min 6, min 2. Berarti ke kanan 4, ke bawah 3. Ini R aksen. Koordinatnya adalah min 2, min 5. Nah, ini kalau titik yang ditranslasikan. Nah, secara umum kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan matriks. Tadi dalam bentuk pemetaan ya, dalam bentuk notasi pemetaan. Secara matriks tadi kita bisa uraikan seperti ini. Karena X aksen itu kan X tambah H, Y aksen kan Y tambah K. Maka kalau kita bentuk secara matriks ini bisa seperti ini. X aksen, Y aksen, ini matriks kolom atau vektor kolom. Ini akan sama dengan XY, kita pisah ini, ditambah HK. Jadi ini bentuk umum dalam bentuk persamaan matriks. Maka secara umum suatu titik XY ditranslasikan dengan translasi THK ke bayangannya X aksen Y aksen dapat dinyatakan dalam bentuk notasi pemetaan seperti ini. XY dipetakan atau ditranslasikan dengan translasi THK menghasilkan X aksen Y aksen. Atau dengan persamaan matriks X aksen Y aksennya berarti XY ditambah HK seperti ini. Nah, ini secara umum dan untuk titik yang memang ditranslasikan secara sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang translasi untuk garis dan persamaan suatu lingkaran atau kurva. Nah, kita akan menyelesaikan dulu soal-soal tentang translasi titik. Semoga bisa dimengerti. Mari kita latihan. Terima kasih.